warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pemuji 1 dan 2. Di sini saya Cindy Cynthia Afriani Harahap, NIM 16012171 dari program studi Teknik Informatika STB Pelita Nusantara Medan. Di sini saya akan menjelaskan judul skripsi saya, yaitu implementasi metode certainty factor untuk mendiagnosa kondisi psikis siswa-siswi SMA Negeri 2 Perbaungan dalam menghadapi UNBK. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Bosker Sinaga MKOM, yang telah membimbing saya dan memberikan arahan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Di sini saya membagi jadi 4 poin. Yang pertama itu, setiap siswa pasti mengalami kondisi psikis atau kecemasan dalam menghadapi UNBK. Apalagi hasil ujian nasional akan menentukan kelulusan pada akhir studi mereka di sekolah. Nah, yang kedua yaitu kondisi psikis adalah gangguan cara berpikir, kemampuan, emosi, dan perilaku. Ini merupakan kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal maupun dengan mental. Selanjutnya, sistem pakar adalah sistem yang mampu menirukan penalaran seorang pakar komputer yang dapat menyelesaikan masalah yang seperti dilakukan seorang para ahli. Sistem pakar biasanya digunakan untuk konsultasi, analisa, diagnosa, dan membantu pengambilan keputusan. Di dalam sistem pakar banyak metode yang dipakai, yaitu salah satunya metode certainty factor. Certainty factor adalah suatu metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti ataukah tidak pasti, yang membentuk metrik yang biasa digunakan dalam sistem pakar. Kemudian identifikasi masalah. Ini yang pertama, sulitnya pengumpulan nilai-nilai dalam menentukan kondisi psikis siswa-siswi SMA Negeri 2 Perbaungan. Yang kedua, kurangnya pengetahuan guru bimbingan konseling dalam mengetahui gejala kondisi psikis yang dialami siswa dalam menghadapi UNBK. Yang ketiga, belum diterapkannya sistem pakar dalam mendiagnosa kondisi psikis siswa-siswi SMA Negeri 2 Perbaungan. Selanjutnya ada ruang lingkup masalah. Yang pertama, penelitian ini adalah sistem pakar untuk mendiagnosa kondisi psikis siswa-siswi SMA Negeri 2 Perbaungan di SMA Negeri 2 Perbaungan. Yang kedua, mendiagnosa kondisi psikis siswa-siswi kelas 12 menggunakan metode certainty factor. Yang ketiga, sistem pakar dibangun dengan bahasa pemrograman berbasis web. Tujuan dan manfaat. Nah, tujuannya yang pertama, menerapkan metode certainty factor untuk mendiagnosa kondisi psikis siswa-siswi SMA Negeri 2 Perbaungan dalam menghadapi UNBK. Yang kedua, membangun sistem pakar untuk mendiagnosa kondisi psikis siswa-siswi SMA Negeri 2 Perbaungan dalam menghadapi UNBK. Manfaatnya, yang pertama, menghasilkan analisa perhitungan metode certainty factor untuk mendiagnosa kondisi psikis siswa-siswi SMA Negeri 2 Perbaungan dalam menghadapi UNBK. Yang kedua, menghasilkan sebuah sistem berbasis web dengan metode certainty factor yang dapat mengetahui gejala-gejala kondisi psikis siswa-siswi SMA Negeri 2 Perbaungan. Kemudian kita masuk ke metodologi penelitian. Ini membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak. Kebutuhan perangkat kelasnya itu yang pertama laptop, kedua prosesor Intel Core i3, terus membutuhkan memori RAM 2GB dan hard disk 500GB. Nah, perangkat lunaknya, yang pertama sistem operasi Microsoft Windows 2010 64 bit, yang kedua Sublime Text, yang ketiga XAMPP, kemudian web browser, PHP, dan MySQL. Nah, ini prosedur pengumpulan data. Dalam pengumpulan data secara akurat, pada penelitian ini peneliti menggunakan skala psikolog sebagai alat ukur.
Selain memiliki karakteristik khusus yang membedakannya, skala psikologi juga memiliki berbagai bentuk alat pengumpulan data lainnya seperti angket atau kuesioner, daftar isian, inventory, dan yang lain-lain. Nah, istilah skala di sini sebenarnya sama dengan istilah tes. Namun, dalam pengembangan instrumen alat ukur, umumnya istilah tes digunakan untuk penyebutan alat ukur kemampuan kognitif, sedangkan istilah skala banyak dipakai untuk menamakan alat ukur aspek efektif. Analisa. Nah, dalam metode ini terdapat beberapa analisa yang harus dilakukan untuk diterapkannya, yaitu yang pertama, analisa data. Nah, analisa data ini bertujuan mengumpulkan data atau informasi mengenai tempat penelitian, analisis kebutuhan sistem, dan analisis yang dibangun. Yang kedua, yaitu analisis metode. Nah, di sini kita akan menentukan nilai MB dan MD-nya. Nah, seperti di tabel itu ada keterangannya, ada juga nilai MB dan MD-nya. Oke, selanjutnya yang ketiga, pembentukan tabel keputusan psikis dan gejala. Nah, di situ ada tabelnya, itu nama psikisnya, ada tanggapan psikolog terhadap kendala dan tuntutan, ada juga tanggapan fisik, tanggapan persepsual, dan tanggapan jasmani. Nah, langkah yang keempat yaitu penentuan nilai bobot dari setiap masing-masing gejala. Nah, di sini saya mengambil 13 gejala. Ada cemas dan khawatir, ada juga nilai MB dan MD-nya, ada gejala takut, tidak senang, perasaan terganggu, rasa lelah, jantung berdebar, rasa sakit, tekanan darah terganggu, tanggapan dan keyakinan, konsentrasi, rileks, percaya diri, dan semangat. Kemudian kita masuk ke implementasi dan pengujian. Nah, yang pertama itu halaman login admin. Nah, di sini admin itu adalah guru bimbingan konselingnya. Si pemegang programnya itu bisa aja guru bimbingan konseling atau yang mengerti tentang komputer. Nah, masuk ke halaman admin, kemudian akan masuk ke menu beranda atau halaman utama. Nah, di menu ini ada forum psikis, ada juga forum gejala, dan forum rule. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, penelitian ini menerapkan metode certainty factor dalam mendiagnosa kondisi psikis siswa dalam menghadapi UNBK. Terdiri dari beberapa gejala siswa seperti cemas, khawatir, dan tidak senang. Pada setiap gejala terdapat nilai CF dari seorang pakar untuk setiap gejala. Dari hasil diagnosa sistem pakar ini pula akan menghasilkan sebuah solusi bagi penanganan awal kondisi psikis siswa tersebut, yang diharapkan mampu memberikan informasi solusi bagi pengguna dalam mendiagnosa kondisi psikis gejala-gejala yang dialami siswa tersebut. Nah, yang kedua itu perancangan aplikasi sistem pakar ini dibangun mulai dari use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP yang akan digunakan dalam membangun sistem, mulai dari perencanaan halaman input, halaman output, dan halaman antarmuka. Setelah melakukan perancangan sistem pakar, selanjutnya mengimplementasikan rancangan tersebut ke dalam sistem yang dibangun, mulai dari halaman login, halaman gejala, halaman psikis, halaman diagnosa, dan yang terakhir adalah laporan cetak, di mana hasil diagnosa psikis dapat membantu pihak SMA Negeri 2 Perbaungan untuk mengetahui kondisi psikis siswa yang akan mengikuti UNBK dan dapat dijadikan keputusan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.
Kemudian kita masuk saran. Sarannya itu yang pertama, aplikasi sistem Pakar ini dapat dikembangkan ke bahasa pemrograman berbasis Android sehingga lebih banyak user yang dapat mengakses. Kedua, aplikasi sistem tidak hanya mendiagnosa 4 kondisi psikis, dapat dikembangkan lagi dengan menambah jumlah kondisi psikis yang akan didiagnosa. Yang ketiga, aplikasi sistem Pakar ini mendiagnosa kondisi psikis siswa ini masih perlu dikembangkan dalam metode penelitian dengan bekerja sama dengan dokter atau psikolog untuk mendapat informasi sistem Pakar yang lebih kompleks lagi. Selanjutnya, sistem Pakar ini harus selalu mencari informasi mengenai kondisi psikis yang didasari dari gejala-gejala baru yang terus berkembang agar data mengenai jenis dan untuk kondisi psikis siswa dengan metode certainty factor ini dapat terus diperbaharui untuk memudahkan para guru maupun orang tua dalam mencari informasi tentang gangguan kondisi psikis siswa dalam menghadapi UNBK. Nah, sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.